Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah tembakau. Ya, ini adalah koleksi dari tembakau tersebut. Saya akan menjelaskan sejarah dulu ya. Usaha perkebunan tembakau Jember dimulai sebelum tahun 1850 bersama di daerah lain di Hindia Belanda yang mengembangkan komoditi lain seperti kopi, tebu, karet, dan nila. Tokoh berkebangsaan Belanda bernama George Birne menjadi pemaksaan usaha tembakau di Jember, di mana tahun 21 Oktober 1859 bersama Meschen dan Van Kneps berdiri NMT Jember. Sejak adanya perubahan politik dan perekonomian Belanda yang memberikan kesempatan pada swasta untuk membangun usaha perkebunan, saat itu perusahaan perkebunan tembakau sangat cepat karena didukung oleh Undang-Undang Agrarian pada tahun 1870 yang memberikan kesempatan pengusaha menggunakan tanah dalam jangka waktu 75 tahun. Saat itu komoditi perkebunan yang dipilih adalah yang memiliki nilai jual tinggi di pasar dunia. Tembakau yang menjadi bahan kultur menjadi produk yang diandalkan dari daerah Deli, Sumatera Utara, Klaten, Jawa Tengah, dan Besuki, Jawa Timur. Keuntungan yang sangat besar dari ekspor tembakau menjadi usaha ini semakin berkembang dan menjadi dampak pada pertumbuhan ekonomi yang sangat besar di daerah-daerah tersebut. Selain pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, usaha tembakau juga berdampak pada perkembangan demografi dan kultur. Dalam hal ini, di Jember, yang sebelumnya merupakan distrik bagian dari kota Bondowoso, perkembangan menjadi Regeshab yang terpisah dari Bondowoso pada tahun 1883. Berbagai sarana dan infrastruktur dibagi di Jember untuk kepentingan usaha tembakau, sehingga Jember menjadi daerah paling maju pembangunan dan menjadi ibu kota Karisidenan Besuki yang meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, perusahaan-perusahaan memiliki Belanda dinasionalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959 ditentukan perusahaan-perusahaan Salah satu relawan yang merasakan manfaat metode nanobalur ini adalah suami dari Dr. Saraswati sendiri, yaitu Dr. Subagio, spesialis bedah jantung, paru, dan pemuda perempuan ini bisa memanfaatkan waktu istirahat. Beberapa tahun kemudian perusahaan mengalami perbedaan hingga tahun 1972 menjadi PTP, dan pada tahun 1996 menjadi PT Perkebunan Nusantara (PTPX), sehingga sekarang. Sementara itu, pada awal tahun 1990-an, perkembangan usia tembakau menjadi sangat bagus, sehingga usaha perdagangan tembakau cukup murah. Banyak pemodalan lokal baik dari Jember maupun dari luar kota mendirikan perusahaan tembakau. Namun selanjutnya pada tahun 1970 mulai dirasakan adanya kemunduran pada usaha tembakau. Banyak perusahaan yang tidak kuat bertahan menjadi gulungan tikar. Setelah mengalami masa pasang surut, sekarang terdapat 18 eksportis. Keberdayaan usaha tembakau bukan hanya merupakan suatu bisnis dan budidaya tanam. Usaha tembakau merupakan lahan ketertiban sejumlah besar tenaga kerja. Selain itu, juga memberikan dampak multi ekspres dan mencakup sendi-sendi kehidupan masyarakat seperti jasa transportasi, perdagangan kaki lima, dan penjual bambu. Selanjutnya ada koleksi-koleksi dari Museum Tembakau. Terkait dinas pertanian, dinas perdagangan, tergantung daerah masing-masing ya.
sini dijelaskan oleh dari Bapak Museum Tembakau. Atau Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang. Pada tahun 2001, sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur nomor 32 tahun 2001, BPSMB membuat masyarakat Jember terkenal religius dan bekerja keras. Tanahnya yang subur membuat sektor pertanian menjadi salah satu sumber devisa utama bagi masyarakatnya. Tembakau adalah salah satu komoditi utama kabupaten ini, menyumbang devisa yang cukup besar. Jadi petani tanam tembakau ini, tanam tembakau 1 hektar bisa menguntungkan 75 juta sampai 100 juta. 184.000 ton dengan nilai devisa itu 146 juta US dollar. Sedangkan di 2013 sampai Desember kayu terus dinet-net lah kan bisa rapi gitu. Kalau ini buat apa macam-macam campuran rokok ya juga bisa nggak tahu. Tapi saya kan nggak pernah nemu. Ada cerita sih, salah satunya ya kadang ada pakai gini juga. Ada orang cerita juga. Cerita kan orang yang bekasnya kerja di pabrik cengkeh kan gitu ya. Cuman kalau saya kan nggak punya data kan. Gitu. Itu prosesnya tuh nggak langsung proses kan. Kalau naos ini paling nggak dia masuk di gudang pengering ini mungkin 8 sampai 10 lah, kan 15 hari ya. 15 hari, 20 hari. Terus habis itu dia kirim ke gudang pembelian, gudang ekspor lah ya, gudang pembeli lah. Permintaan gudang pembeli ya. Nah di situ nanti para pembeli itu barangnya nanti difermentasi, kayak diproses, tunggu kadar airnya sudah ini. Itu pun nunggunya itu fermentasi. Kalau yang TBN bawah naungan yang waring itu 2 bulan, mungkin ada yang 5 bulan juga deh, tergantung kadar airnya kan basah atau tidak. Fermentasi, sortasi, nanti itu kan sudah di packing bal. Nah untuk menjaga kualitas hamanya supaya enggak masuk itu kan perlu fumigasi lah, ditutup terpal, perlu difumigasi. Fumigasi itu untuk mematikan hama. Itu pun kontinu. Kalau selama barang belum laku ya tetap perawatan. Perawatannya gimana? Perawatannya ya
depannya nanti dibalik, yang bawah ke atas, yang tengah ini, karena untuk ini biar nggak jamur. Terus di dalamnya dikasih ada kayak penghangat suhu ruang. Kalau dingin gini dia hidupkan anglo. Anglo itu kayak biasa medianya bisa pakai arang, bisa pakai batu bara. Kalau yang di itu kan untuk penghangat itu kan pakai apa, sepet ya. Jadi pengeringannya dia kan pakai kayak asap biasa, masih dipakai sampai sekarang. Ininya bambu tetap. Ini ada angin-angin karena kalau siang mungkin bisa dibuka ya. Gantung media ya, ada yang peneliti itu biasanya 1 tahun bisa 3 kali ya, 3 kali 4 kali bisa. Tapi ya gitu deh, kalau yang tanam sampai 3 kali 4 kali itu dia pakai kayak gas house ya, bisa anti air, anti hujan, anti panas. Kalau lokalan kan sudah umum kan, biasa. Bagi cukai untuk ini pengurusan ujinya, dan juga namanya uji nikotin kalau ke kita. Ikan, udang garam, surya lah, garam surya sama, misalnya sampurna macam-macam. Ya mungkin dari tembakau yang di mana itu kayak Python, Maisan itu mungkin ada pembeli pabrik juga, mungkin untuk campuran juga. Sama dengan samen makan nasi, karena tempe, karena iki apa, karena endok, karena iki kan gitu. Tapi kita nggak tahu sampai sedetail itu ya, karena kita terus penataannya gini nih rapi deh. Biasanya habis tembakau susun pertama ya dikasih apa, kayak anggap koran nanti, tapi kayak sama Pembatas, Pak. Pembatas, nanti tumpangin lagi, pembatas lagi, tumpangin. Ini rapi, tembakonya nggak pas ditumpangi kan, kita numpangi kayak gini enggak, rusak deh. Karena nanti di sana dipakai serutu kan. Beda. Ini yang di mana tuh? Bobin itu dijelbuk. Ini apa? Mesinnya tuh kayak blower deh. Dan jadi dimasukkan itu kayak buat inilah persis. Rajang ini gimana Pak? Rajang itu ini tembakau ya, tembakau yang basah biasanya 4 sampai 5 hari. Tapi ada tekniknya nih. Ya kelihatannya mudah di YouTube, tinggal sekarang apa nggak mudah nih. Tinggal teknologi. Ini apa? Itu alat ukur, misalkan di gudang ya, masak air, pestisida, fermentasi dan dari ya tembakau yang nggak dipakai itu taruh fermentasi, nanti dikasih mikroba apa. Kita kan nggak bisa ya, hanya ini hasil dari penelitian. Currently, about 10,000 citizens of Jember have become Jadi tembakau itu yang itu deh, yang nggak dipakai jadi debu, prosesnya bisa jadi nggak kebayang kan? Oh itu dari tembakau Pak? Ya, nanti bisa diolah lagi. Bukan ini yang bukan diolah, tembakau yang jadi debu bisa diolah jadi. Nggak selesai nanti sortasi lagi deh. Iya. Ribet kayaknya di tembakau itu deh. Makanya mahal juga prosesnya kayak gitu. Ini proses petikan. Karena petikan tembakau itu dilakukan pagi hari. Pakaian ada tembakonya kayak gini, tariannya seperti ini. Ini apa kita itu ya elektriknya, baterainya ini ya bisa meledak juga kan. Kan dulu kan sempat ramai juga kan ya, kejadian kayak kejadian gitu kan.
Cuman saya kurang ini juga, berita-berita itu kan dulu kan sempat rame kan, elektrik gas, informasinya kan banyak. Tapi ya buktinya kalau kok TMB sekarang juga banyak. Kita tembakau Temanggung deh. Kalau butuhannya yang khas naus. Didirikannya museum tembakau ini, kenapa kok didirikan museum tembakau di Oh, Jember? museum tembakau ini kan didirikan tahun 2014. Nah, ini salah satu kearifan lokal Jember. Terus sebagai media promosi kita kan UPT, unit pelayanan teknis ujian sertifikat barang, juga ini kan sekalian juga media promosi kita lah. Kalau pendirinya sendiri itu dari lembaga Proses apa operasi dari Dari kita, UPT lahannya daun tembakau sesuai dengan Jadi masih satu spesifikasi bagian. ukuran dan warna. berarti didirikan tahun Setiap ukuran 2014 dan warna untuk memiliki promosi. kualitas yang berbeda. Nah, sebagai kearifan Agar lokal kemampuan ini kita kan paham juga betul melihat ini ya, warna-warna dari tembakau ya ini. salah satunya untuk promosi. Sekilas orang Apa awam cuma akan didirikan melihat di Jember daun-daun aja, ini berwarna Ya di coklat. Indonesia tuh hanya Tetapi ini, petugas Indonesia operasi dunia, tahu karena kita kan bahwa ini sudah hak adalah paten ya. merah, Oke. Jadi merah muda, sudah terdaftar di hijau, Kemenkumham dan dan hijau kita tua. ini sudah ikut Karena di Buntu kita ini Madura juga ikut penyebutan komunitas, warna hijau adalah biru, maka mereka apa ya, menyebutkan bahwa permusiuman ini deh, adalah namanya daun berwarna. Museum ini sebenarnya didirikan oleh karena merupakan salah satu aset dari kantor ini adalah salah satu kantor UPT yang sebagian besar layanannya untuk mendukung kegiatan pertembakuan ataupun sertifikasi pertembakuan yang tujuannya ekspor. Nah, jadi kantor ini sudah berdiri lama, sejak tahun 50-an kantor ini sudah ada, yang awalnya berganti nama ataupun beberapa komoditas dari tembakau. Karena tembakau ini tidak hanya dibuat untuk rokok, tidak hanya dibuat untuk cerutu, tapi ada beberapa diversifikasi produk yang kita munculkan.